Sampah plastik menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Materialnya membutuhkan waktu lama untuk terurai, membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Plastik. Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai macam hal. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang ke tanah dapat mengganggu rusaknya air hujan. Akibatnya, membuat tanah menjadi kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan pemula seperti cacing, yang bermanfaat membantu menyuburkan tanah. Sampah plastik yang terbang sembarangan dapat menghambat saluran pembuangan air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbawa arus air masuk dan menyumbat saluran pembuangan, sehingga mengakibatkan banjir. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbuang dan berakhir di lautan. Sampah plastik tersebut telah membunuh binatang laut seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan bermacam jenis binatang laut yang lain. Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang laut mati tiap tahunnya akibat makan sampah plastik. Dari bermacam permasalahan yang timbul akibat dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan, membatasi penggunaan produk yang berhubungan dengan plastik, hindari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja. Gunakan kantong kertas, kantong kain, atau kantong lainnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan botol minuman yang dapat diisi ulang, sehingga tidak perlu membeli air minum kemasan. Sediakan tempat sampah organik dan anorganik di rumah dan lingkungan sekitar kalian. Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah yang dibuang, sehingga sampah plastik yang dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya dan kemudian didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat. Peduli sampah plastik berarti peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap kehidupan kita dan kehidupan generasi kita di masa depan. Halo, kami dari kelompok 11 akan menampilkan hasil video dari proyek kelompok kami, yaitu tentang ekobrik pada mata kuliah Sistem Lingkungan Industri yang diampu oleh Bu Nini. Dan juga pada video sebelumnya tadi, kita sudah mengetahui betapa berdampak buruknya sampah plastik jika dibiarkan begitu saja, sehingga pada kelompok 11 kelompok kami akan menampilkan video mengenai mengapa, bagaimana, dan juga prosesnya pembuatan ekobrik, dan juga bagaimana proses mereduksi sampah plastik tersebut sampai sampah plastik tersebut bisa tereduksi dengan baik dan juga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan juga menghilangkan ataupun mengurangi dampak-dampak plastik yang diakibatkan tadi. Sebelum kita mengetahui lebih banyak mengenai ekobrik dan juga menonton video selanjutnya, mari kita menyimak materi berikut ini.
Baik, langsung saja kita masuk ke materi Sistem Lingkungan Industri membahas tentang EcoBrick dari kelompok 11. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu ada saya sendiri Denis Erisandi, kemudian ada Faisal Akmal Zulhusni dan juga Muhammad Kosa Indomuna dengan NIM yang tertera pada gambar berikut ini. Langsung saja kita masuk ke materi tentang EcoBrick, di mana alasan kita memilih EcoBrick itu sendiri. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya EcoBrick. Jadi EcoBrick itu berasal dari dua kata, yaitu eco dan juga brick, yang artinya bata ramah lingkungan. Disebut bata karena ia dapat menjadi alternatif bagi bata konvensional dalam mendirikan bangunan. Maka dari itu, EcoBrick biasa dimanfaatkan sebagai bahan botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Kemudian EcoBatu atau EcoBrick pada bata ini merupakan teknologi berbasis kolaborasi yang menyediakan solusi limbah padat tanpa biaya untuk individu, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Juga dikenal sebagai bottle brick atau Ecoladrio. Solusi limbah lokal ini mulai disebut EcoBrick oleh gerakan masyarakat yang berkembang di seluruh dunia. Kemudian untuk alasan memilih pembuatan EcoBrick pada kelompok kami, di mana sampah merupakan masalah yang sering dihadapi oleh Indonesia, seperti pada video awal tadi dijelaskan ataupun terlihat pada gambar ataupun video, di mana sampah mulai berserakan baik di darat, di laut, dan juga di lingkungan sekitar kita, sehingga hal itu bisa berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Kemudian rata-rata setiap hari kota-kota besar di Indonesia membuang puluhan ton sampah yang dari hari ke hari terus menumpuk menjadi bukit sampah seperti pada gambar di samping, di mana sampah menumpuk di TPA ataupun pada gambar ini dilakukan survei TPA Supit Urang di Malang, di mana sampah yang paling banyak adalah sampah rumah tangga. Oleh karena itu, kami dari kelompok 11 membuat proyek untuk mengurangi sampah, terutama sampah rumah tangga di rumah masing-masing, yaitu plastik. Banyaknya sampah plastik rumah tangga nantinya akan dibuat menjadi EcoBrick yang kemudian dimanfaatkan untuk furniture, kursi, ataupun untuk pemanfaatan lainnya. Setelah mengetahui hal-hal tadi mengenai EcoBrick, mengapa sih kita memilih EcoBrick? Jadi, yang pertama itu sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut, di mana sifat sampah plastik tidak mudah terurai, proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsiogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Kemudian yang kedua, di Indonesia sendiri menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik itu sendiri pastinya akan membuat problem ataupun permasalahan baik di dunia ini bagi entah makhluk hidup, manusia, dan juga hewan ataupun makhluk hidup yang berada di bumi ini. Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan jika permasalahan sampah plastik dibiarkan begitu saja. Yang pertama ada merusak rantai makanan, kedua ada membunuh hewan, kemudian mencemari tanah dan air tanah. Kemudian bisa menyebabkan polusi udara, menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia. Lalu, apa saja sih manfaat EcoBrick secara keseluruhan? Jadi manfaat EcoBrick secara keseluruhan, yang pertama, sampah-sampah plastik akan tersimpan terjaga di dalam botol sehingga tidak perlu dibakar, menggunung, dan juga tertimbun ataupun yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, teknologi EcoBrick memungkinkan untuk tidak menjadikan plastik di salah satu industrial recycle system, dengan begitu akan menjauhi biosfer dan menghemat energi. Kemudian yang ketiga, ada EcoBrick menjaga bahan-bahan plastik tersebut melepaskan karbon dioksida yang pada akhirnya akan menyumbang pemanasan global. Selanjutnya adalah EcoBrick biasanya digunakan untuk membuat furniture, modular, perabotan indoor, ruang kebun, ruang hijau, dinding struktur, dan bangunan seperti sekolah dan rumah. Kemudian jika malas memikirkan proyek ataupun tidak mau repot, sekarang ini banyak juga bank sampah yang menerima EcoBrick dan bisa ditukar dengan uang. Kemudian manfaat EcoBrick bagi kelompok 11 ataupun proyek dari kelompok 11 itu sendiri adalah di mana EcoBrick pada kelompok 11 ini bisa digunakan untuk kursi ataupun tempat untuk duduk. Bisa juga untuk meja ataupun pemanfaatan hal-hal serupa. Selain membuat ramah lingkungan, manfaat EcoBrick sendiri untuk mengantisipasi agar lingkungan di suatu daerah dapat mengurangi sampah dan botol plastik. Sehingga melalui aktivitas ini,
kita sebagai makhluk hidup bisa berupaya untuk mengurangi ataupun salah satu cara untuk mereduksi sampah plastik. Kemudian apa saja yang bisa dimasukkan dalam ecobrick? Yang pertama ada plastic bag, kemudian straw, ada cellophane, ada styrofoam, dan juga plastik packaging. Kemudian untuk alat dan juga bahan dalam membuat ecobrick ini, yang pertama ada gunting, sampah plastik, botol plastik bekas, dan juga tongkat. Di mana alat dan bahan ini akan dijelaskan melalui video berikutnya nanti mengenai proses, tahapan, hingga jadilah ecobrick yang bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan pada makhluk hidup itu sendiri. Kemudian untuk cara pembuatan ecobrick itu sendiri bisa dilihat pada gambar berikut ini dan juga disimak untuk video berikutnya, karena pada video berikutnya akan dijelaskan mengenai cara pembuatan ecobrick. Jadi tadi adalah penjelasan sedikit ataupun pengantar mengapa kami dari kelompok 11 memilih ecobrick ataupun pemanfaatan sampah plastik menjadi ecobrick dalam rangka mengantisipasi ataupun berperan serta dalam mengurangi ataupun mereduksi sampah. Simak video berikutnya. Setelah mengetahui tentang pengertian beserta kegunaan ecobrick, selanjutnya saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat ecobrick. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah botol plastik bekas, sampah plastik, gunting, tongkat, dan juga timbangan. Adapun langkah-langkah untuk membuatnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, siapkan botol plastik bekas yang bersih dan kering. Di sini, saya menggunakan botol plastik bekas berukuran 600 ml. Anda juga bisa menggunakan botol plastik bekas berukuran 1,5 liter. Langkah selanjutnya, gunting sampah plastik menjadi bagian-bagian kecil, agar sampah-sampah plastik tersebut bisa masuk ke dalam botol dan mudah dipadatkan. Langkah selanjutnya, masukkan sampah plastik yang sudah digunting ke dalam botol. Isi botol dengan sampah plastik hingga penuh. Setelah botol terisi penuh, tekan potongan sampah plastik yang ada di dalam botol menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan adalah tongkat yang memiliki permukaan datar pada ujungnya. Langkah selanjutnya, tambahkan sampah plastik ke dalam botol jika dirasa botol masih memiliki banyak ruang kosong. Kemudian, tekan sampah plastik tersebut hingga botol menjadi penuh dan padat. Kemudian yang terakhir, timbang ecobrick hingga mencapai berat idealnya. Untuk botol berukuran 600 ml, berat ideal adalah minimal 200 gram. Sedangkan untuk botol berukuran 1,5 liter, berat minimal adalah 500 gram. Atau kita bisa menggunakan rumus, berat ideal sama dengan 0,35 kali volume botol. Setelah itu, kita buat lebih banyak ecobrick agar bisa dibuat sebuah bentuk. Sekian tutorial untuk cara mengubah botol plastik bekas menjadi ecobrick. Setelah selesai membuat ecobrick dan beberapa ecobrick telah terkumpul, ecobricknya nggak kelihatan. Setelah selesai membuat ecobrick dan telah terkumpul beberapa ecobrick, selanjutnya adalah menyatukan ecobrick ini menjadi bentuk seperti ini, agar lebih berguna lagi ecobrick ini. Alat dan bahan yang digunakan adalah bahannya tentu saja dari ecobrick ini, dan alatnya ada gunting, double tip, dan plester, atau boleh menggunakan lem untuk menyatukannya. One hour later.
2 hours later. Hours later. Ini dia hasilnya setelah ekobrik tadi disatukan. Dilihat dari bentuknya, ekobrik ini dapat digunakan buat meja untuk gaming-gaming manja atau kerjain tugas mepet deadline, bantuin emak benerin lampu di rumah kayak gini, buat senderan kaki sambil baca buku-buku santuy, podium habis menang lomba makan kerupuk sekecamatan, buat duduk sambil ngeliat ikan, atau bisa dibagi dua buat duduk sama pasangan kalian kalau kalian punya pasangan. Eits, ini siapa? Itu tadi adalah fungsi dari kursi ekobrik ini. Untuk menambah daya tarik dari kursi ekobrik ini dapat ditambahkan sarung atau penutup seperti pada kursi-kursi pada umumnya. Sini penutupnya, penutupnya lempar. Angel. Ini dia adalah penutup atau sarung dari kursi ekobrik ini. Mari kita pasangkan. Sarung ekobrik ini terbuat dari kain perca atau kain sisa. Alasan dibuat kain ini hanya di bagian atas adalah ketika kursi dibagi dua, kain tidak berlebihan hingga ke bagian bawah. Dan pastinya memperlihatkan bahwa kursi ini terbuat dari limbah atau sampah, bukan dari kayu pada umumnya. Sarung ini dilengkapi busa pada bagian atasnya supaya empuk dan bisa mentul-mentul kayak gini. Jadi, selain dapat mereduksi sampah plastik, kita dapat mereduksi atau mengurangi limbah kain, yaitu penggunaan kain perca. Sehingga diharapkan bumi ini dapat bersih dari sampah melalui proyek ekobrik ini.